Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Untuk pembelajaran kita pada pagi ini, kita awali dengan mengucapkan salam panganjali Uma. Om Swastiastu, tabe salamat, lingu nalatai, salam sujud, karendem malempang. Untuk ini selanjutnya Ibu minta dengan Niwayan Sulistri untuk memimpin doa untuk mengawali daripada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada Sulistri, memimpin doanya, dipersilahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Oh iya, baik. Astungkare. Nah, sekarang Ibu tanya tadi sebelum berangkat ke sekolah, apakah ada berdoa atau sembahyang? Oh iya, terima kasih. Berarti tidak lupa kita panjatkan puji syukur pada Tuhan dan kita ingat bahwa sebelum kita melakukan kegiatan atau aktivitas, kita harus berdoa atau sembahyang. Nah, kemudian apakah tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah semua sarapan pagi? Oh iya, terima kasih sudah sarapan pagi. Berarti pada saat pembelajaran kita berproses nanti tidak ada yang lemas, tidak ada yang lapar, semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, baik. Untuk ini juga Ibu ucapkan terima kasih karena kelihatannya ruangan kita pada bersih semua ya. Berarti tadi pagi piketnya sudah membersihkan atau petugas piket sudah membersihkan ruangannya. Karena dengan bersih kita juga semangat dalam melakukan pembelajaran. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu tanyakan, ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, semua hadir. Berarti Ibu tidak melakukan absensi untuk kita. Nah, baik, kita lanjutkan materi kita. Untuk materi kita pada pagi hari ini, itu Atman sebagai sumber hidup. Apakah sebelumnya anak-anak pernah mendengar kata Atman? Oh iya. Nah, baik, sebelum juga kita melanjutkan pembelajaran, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak memiliki pengetahuan tentang Atman sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu Atman. Namun sebelumnya Ibu bagikan dulu ya. Ibu bagikan PPT-nya. Ya, bagaimana? Terlihat? Sudah terlihat? Ya. Nah, sekarang lihat yang disampaikan Ibu ini mengenai pengertian Atman. Kita tahu bahwa alam semesta beserta dengan isinya diciptakan oleh Tuhan Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan Buana Agung dan Buana Alit.
Nah, Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup itu didasari karena Atman memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Namun, Atman dalam diri manusia terkesan tidak memiliki sifat yang sama dengan Brahman karena Atmannya sudah terpengaruh oleh Advidya, sehingga Atman melupakan sifat aslinya, yaitu Sang Hyang Widi sendiri. Nah, Atman itu adalah percikan terkecil dari Brahman yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Jadi Atman itu adalah sinar suci dari Brahman. Dapat diumpamakan seperti matahari yang memberikan sinar kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, untuk ini Ibu kasih gambar lampu yang sedang menyala persamaannya, ya. Nah, seluruh ciptaan Sang Hyang Widiwasa yang bernapas itu mempunyai Atman sebagai sumber hidupnya. Tanpa ada Atman, dia tidak akan bisa berfungsi ataupun makhluk hidup itu tidak berfungsi, ya. Nah, adapun pandangan filsafat Vedanta terhadap Atman itu dibagi 3 kelompok utama, mana sebagai berikut. Yang pertama, Advaita Vedanta, di mana memahami Atman sebagai Hyang Widiwasa seutuhnya, sehingga Atman itu memiliki sifat yang sama dengan Sang Hyang Widi. Sifat-sifat itu adalah berada di mana-mana tanpa terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Atman yang meresap di seluruh tubuh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Sang Hyang Widi. Nah, kemudian yang kedua, Wasista Wadianta, di mana Atman itu memiliki sifat yang sama dengan Sang Hyang Widi. Ini dapat diumpamakan yang seperti itu buah delima, di mana buah delimanya merupakan Brahmanya, sedangkan biji daripada buah delima itu merupakan Atman. Nah, jadi Atman yang menghidupi manusia disebut dengan Jiwatman. Nah, Jiwatman yang terdapat dalam diri benar-benar terlihat bersifat pribadi dan berbeda dengan Brahman. Itu kalau menurut pandangan daripada Wisesta, yaitu Vedanta. Nah, kemudian yang ketiga, Dwaita Vedanta, di mana Atman itu berjumlah sangat banyak. Atman yang satu berbeda dengan Atman yang lainnya. Setiap Atman memiliki pengalaman, cacat, dan sengsara sendiri. Atman yang kekal dan penuh kebahagiaan adalah Atman yang abadi, tidak berubah-ubah. Nah, oleh karena itu Atman berada dalam badan manusia, mengalami penderitaan dan kelahiran
secara berulang-ulang. Selama Atman terbelenggu oleh sifat keduniawian, maka Atman itu akan tersesat dalam samsara, mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Jadi pada intinya Atman itulah yang memberikan sumber hidup bagi semua makhluk hidup. Nah, untuk ini Ibu minta dulu dengan anak-anak supaya mencermati, memahami daripada pengertian Atman ini. Nah, untuk ini ada pertanyaan mengenai pengertian Atman? Iya. Kalau tidak ada, sekarang mari diskusi mengenai pembagian daripada Atman tadi menurut pandangan yang terdapat di dalam yang pertama itu yang keduanya itu Wasista Widanta, Awiyata Widanta, kemudian yang keduanya Wasista Wadianta, yang ketiga Daweta Wedanta. Jadi untuk ini silahkan berdiskusi, namun sebelum berdiskusi Ibu buatkan ataupun kita memberikan tugas kelompok, kita buatkan kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama yaitu terdiri dari 4 orang, karena kita ini cuma 12 orang, jadi 3 kelompok. Kelompok pertama Niwayan Sulistri, Gusti Lanang Rai, kemudian Dewa Ayu Naryanti, Nyoman Suryani. Jadi sebagai ketua kelompoknya Niwayan Sulistri. Kemudian Ida Ayu Mas Krishna, kemudian Inyoman Hudianda, Ketut Radilani, kemudian Niwayan Santiani, yang ketua kelompoknya Ida Ayu Mas Krishnawati. Kemudian yang ketiga Niwade Sri Wahyuni, Nimade Suantani, Suartini, Dewa Gede Odiana, dan Ida Bagus Purnawa. Jadi ketua kelompoknya Nimade Sri Wahyuni. Nah, jadi tolong membahas dulu tentang pengertian Atman dan pandangan-pandangan tadi. Nah, karena tadinya dalam ini penjelasan yang Ibu sampaikan itu untuk mendiskusikan permasalahan. Jika ada permasalahannya mengenai pengertiannya ataupun jika ada yang tidak dipahami. Nah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit. Nah, Ibu beri waktu 10 menit. Baik. Untuk ketiga-tiga kelompoknya ada yang sudah selesai? Iya. Jika sudah selesai, Ibu minta tolong dengan kelompok 1 untuk menyampaikan apa hasil dari diskusinya. Setelah kelompok 1, baru kelompok 2 dan kelompok yang ketiga. Dipersilahkan kelompok 1. Iya, betul. Ya, benar. Terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan kelompok yang ketiga, bagaimana? Iya, sama ya. Ya, terima kasih atas diskusinya. Nah, baik. Untuk ini Ibu minta dengan satu kelompok untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah
didiskusikan tadi dan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, silahkan dari kelompok mana yang bisa? Iya, kelompok 3. Silahkan. Oh iya, iya. Jadi yang dimaksud dengan Atman itu Ibu sempurnakan bahwa Atman sebagai sumber hidup bagi semua makhluk hidup yang terdapat pada setiap makhluk hidup yang menghidupkan dan memberikan kesadaran kepada semua makhluk hidup dan merupakan manifestasi dari esensi Brahman dalam bentuk yang lebih personal atau individual, ya. Jadi itu. Nah, untuk ini Ibu tanyakan apakah ada hal-hal baru yang terdapat dalam pembelajaran ini ataupun materi ini? Ya. Nah, jika untuk ini mungkin anak-anak belum bisa memberikan tentang hal-hal baru itu, maka Ibu akan buatkan tugas mandiri di rumah ya untuk menyampaikan nantinya hal-hal baru tentang Atman sebagai sumber hidup bagi semua makhluk hidup. Bagaimana? Apakah sudah paham? Iya, terima kasih ya. Nah, baik, untuk ini Ibu sampaikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari sifat-sifat Atman. Ya, jadi untuk minggu depan sifat-sifat Atman. Nah, baik, untuk ini pembelajaran ataupun pertemuan kita pada kesempatan ini Ibu cukupkan sampai sekian. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Prama Santi. Om Santi Santi Om Sahil. Terima kasih Bapak. Stop share, Bu. Ya, bentar Bu. Ya, silakan Bapak dosen. Di atasnya biasanya. Share screen di atas. Klik di atas, coba Bu share. Stop screen yang warna merah. Stop screen itu. Ya, Pak dosen, silakan Pak. Om Swastiastu, Om Bu Swastiastu. Deli. Jadi topik atau tema yang Ibu bawakan tadi apa Ibu? Atman sebagai sumber hidup, Bapak. Ya. Terus di modul ajar Ibu ada, saya baca ada profil pelajar Pancasila. Terus di sana ada berapa dimensi di sana, Bu? 3 dimensi, Pak. 3. Bu pernah enggak baca kurikulum Merdeka? Ini mohon maaf Bapak, sebentar saya minta waktunya. Kalau di dalam modul saya itu saya buat 3, karena kami Pak belum kurikulum Merdeka Pak. Kalau Ya, yang belum. aslinya di sekolah. Terus di sini kenapa ada profil Pancasila di sini di modul ajarnya Ibu di sini? Di sini saya baca ini ada profil pelajar Pancasila gitu.
Sebentar Pak, ulang Pak. Kalau di modul ajarnya Ibu, ini saya baca ada profil pelajar Pancasila gitu. Ya. Berarti di sekolah di sana belum menerapkan kurikulum merdeka ya? Belum Pak. Saya ini Tetapi belajar dengan Bapak Ibu yang ada di kegiatan PPG ini aja. iya, Ya. berarti di mana dapat ini ada profil pelajar Pancasila gitu. Oleh mengikuti modul dan arahan dari guru pamong kemarin Pak. Itu Oh, harus gitu. ada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau begitu bagaimana caranya merumuskan CP-nya terkait dengan Atma sebagai sumber hidup? Ya. Dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak. Oh gitu. Ya. Baik, Ibu. Selanjutnya, Ibu membuat asesmen apa tidak di sini? Nggak kedengaran Pak. Ya, Asesmen. Asesmen. Ada tidak membuat asesmen di dalam bagaimana caranya menilai? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, bagaimana caranya bisa, apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak? Mengikuti konsep aja Pak. Oh gitu. Ya. Ya, baik. Tempat kerjanya di mana, Bu? Saya di Kalimantan Tengah, Pak, Kabupaten Kapuas, Kecamatan Kapuas Tengah. Kalau dari Kota Palangkaraya 1 hari, Pak, baru nyampe kampung saya. Oh, 1 hari ya. Ya, Tempat kerjanya di mana? di Kecamatan Kapuas Tengah ada SMP. SMP ya. Ya, Sudah berapa lama jadi guru? baru 8 tahun, Pak. Oh, 8 tahun. Iya. Berarti kalau Ibu tuh tahu ya terkait dengan Atman itu. Oh ya. Atman sebagai sumber hidup itu apa itu, Bu? Atman sebagai sumber hidup karena Atman itu kalau saya baca di buku itu Pak, ada pengertiannya juga dikatakan dengan roh. Jadi yang dari Tuhan yang berikan, kalau jika Atman itu tidak ada di dalam tubuh kita manusia, maka apa yang ada itu tidak akan berfungsi Pak, seperti tangan, kaki dan seterusnya. Ya, atau dapat dikatakan jika Atman itu tidak ada, maka manusia itu dapat dikatakan ataupun makhluk hidup itu dapat dikatakan dengan mati. Jadi Atman itu adalah pecahan dari Brahman. Dari mana sumbernya itu? Dari Tuhan itu sendiri, Pak. Oh, dari Dari Tuhan. Sang Hyang Widi sendiri. Ya. Sumbernya dari untuk membuat modul ajar ini ada nggak sumber yang Bu pergunakan? Dari buku paket aja, Pak. Buku paket. Ya, buku paket. Kalau ini Ibu mengajarnya di kelas berapa? Di kelas 7 sampai dengan kelas 9, Pak. Ya. Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Santi, Santi. Sukses.